karena ijazah yang diperlukan adalah SLTA, maka teman-teman pakailah ijazah yang SLTA, jangan pakai ijazah yang S1. Karena itu nanti nggak akan linear ya dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang seleksi P3K tenaga teknis tahun 2024 teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K tenaga teknis tahun 2024 ini nanti mengacu pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, untuk teman-teman P3K tenaga teknis di sini nanti kita akan bisa melamar pada jabatan-jabatan sesuai dengan Kemenpan RB yaitu nomor 11 tahun 2024 ya. Nanti nomenklaturnya seperti apa dan juga untuk kualifikasi ijazah yang diperlukan nanti seperti apa. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman harus mengetahui yaitu syarat ijazah yang wajib dimiliki honorer untuk pelamar P3K teknis 2024 ini seperti apa saja. Kalau misalkan teman-teman posisikan apakah saat ini sebagai guru, kemudian juga ijazah yang dimiliki apa, kemudian TU, kemudian penjaga, sopir, satpam, ini tentunya wajib tahu ya supaya nanti bisa ikut berkompetisi untuk seleksi P3K 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini nanti untuk teman-teman pelamar P3K tenaga teknis itu adalah mengacu pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Ya benar, di sini nanti teman-teman yang bisa mendaftar itu adalah yang pertama XDHK 2, kemudian berikutnya non ASN yang terdaftar di database BKN, yang ketiga itulah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Ini adalah nanti untuk kriteria yang bisa melamar di P3K tenaga teknis. Kemudian di sini nanti teman-teman untuk P3K tenaga teknis terkait tentang jadwal pendaftaran, jika teman-teman itu di sini XDHK 2 dan juga non ASN terdaftar di database BKN, teman-teman mengacu pada jadwal 1. Nanti melakukan pendaftaran yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Kalau misalkan teman-teman tenaga teknis yang di sini tidak masuk database BKN atau di sini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, maka nanti melakukan pendaftarannya itu tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Pertama-tama silakan dicatat dulu untuk jadwal pendaftarannya ini ya, karena nanti akan berbeda antara urutan kedua dan ketiga dan juga yang keempat teman-teman. Dan selanjutnya berdasarkan dari jenis pengadaannya, di sini nanti teman-teman untuk jabatan pelaksana yaitu P3K teknis bisa melamar pada 7 jabatan ini ya. Yaitu yang pertama jabatan yang bisa didaftar ini adalah pengadministrasi perkantoran, ini nanti masuk dalam klasifikasi klerek, kemudian penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, kemudian pengelola Trantibum, kemudian peranata Trantibum. Ini nanti adalah kita klasifikasinya itu sebagai operator ya. Nah di sini ini nanti teman-teman yang akan bisa didaftar untuk klasifikasi jabatannya itu adalah nanti yang seperti ini teman-teman. Dan berikutnya kita lanjutkan yaitu di sini menurut keputusan Menteri nomor 11 tahun 2024, yaitu kemarin itu banyak sekali teman-teman yang bertanya, misalkan teman-teman itu seorang honorer, seorang guru honorer, kemudian bekerjanya itu sebagai teknis administrasi, kemudian punya ijazah S1, itu yang dipakai yang mana? Ya tentunya di sini kita sesuaikan dengan jabatan yang kita daftar ya. Kalau misalkan saja di sini adalah saya itu sebagai seorang ini ya, misalkan saya itu punya ijazah S1 tapi saya itu ingin mendaftarnya itu adalah pengadministrasi perkantoran atau klasifikasi klerek, maka nanti saya gunakan itu yang ijazah SMA ya. Jadi jangan pakai ijazah S1, karena nanti untuk formasi jabatannya apa itu syarat ijazah yang harus diupload, yang digunakan itu harus disesuaikan ya. Kalau misalkan kita upload yang S1 ya tentunya nanti kita nggak akan lulus nih untuk seleksi administrasi. Oke, berikutnya di sini misalkan saja, dan nanti setelah ini kita akan tampilkan ya untuk contoh formasi yang untuk P3K teknis, kemudian untuk ijazah yang diperlukan itu apa. Nah untuk klerek itu adalah klasifikasi klerek itu nanti nomenklaturnya itu pengadministrasi perkantoran. Ijazah yang diperlukan itu adalah ijazah SMA. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ijazahnya itu SD, SMP atau mungkin S1 jangan dipakai ya, pakailah yang SMA.
Kalau misalkan tetap dipakai, nanti kita nggak akan lulus seleksi administrasi karena nggak sesuai dengan ijazah dengan jabatan yang dilamar. Kemudian jika teman-teman di sini ingin melamar di operator ya, operator yaitu di penata layanan operasional, nanti gunakan ijazah strata 1 ya atau D4 bidang relevan dengan tugas jabatan. Nanti kita ngecek untuk yang di linearitas ijazahnya. Kemudian untuk operator pengelola layanan operasional, itu ijazah yang diperlukan adalah D3. Ini tentunya harus sesuai dengan bidang relevan ya, dengan tugas jabatannya. Kemudian operator layanan operasional, ini adalah SLTA yang diperlukan ya. Kemudian untuk pengelola umum operasional, ini adalah bisa dilamar oleh ijazah SD ataupun juga SMP sederajat. Misalkan ijazahnya MI atau mungkin MTS, ini kan nanti bisa di sini ya. Paket A, paket B kan bisa di sini untuk pengelola umum operasional. Kemudian pengelola terantibum, ini adalah D3 minimal ya, relevan. Kemudian peranata terantibum, ini adalah SLTA. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nanti ingin mendaftar formasi, ini nanti disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, terus ijazah itu nanti linear dengan nomenklatur yang mana. Jadi kalau misalkan teman-teman itu penjaga sekolah itu ingin mendaftar P3K penjaga, maka tidak ada ya. Nah teman-teman penjaga atau mungkin juga TU atau mungkin juga teman-teman terantib, ini nanti mendaftarnya itu jangan mengacu pada pekerjaan yang saat ini diikuti, namun juga teman-teman mengacu pada ijazahnya. Nah selain itu juga teman-teman karena di sini memiliki persyaratan apa ya, istilah itu harus punya pengalaman minimal 2 tahun dengan jabatan yang dilamar, maka di sini harus disesuaikan ya untuk surat pengalaman kerjanya nanti. Yaitu misalkan saya ijazahnya SMA nih, jadi saya harus punya pengalaman kerja yang relevan dengan operator layanan operasional ini. Kalau misalkan kita nggak sesuai, ya nanti kita kemungkinan nggak bisa lulus ya seleksi administrasi. Oke, di sini kita sudah sajikan untuk nomenklaturnya apa dan juga ijazahnya apa. Nah sekarang kita cek nih contohnya seperti apa. Kemudian untuk teman-teman di sini berdasarkan ijazah yang dimiliki itu bisa melamar yang seperti apa nanti formasinya, itu silakan dibuka, yaitu Kemenpan RB nomor 39 tahun 2004 tentang penetapan kebutuhan pegawai P3K di instansi pemerintah daerah ya. Dan di sini kita contohkan yaitu untuk di P3K teknis ya. Teman-teman silakan cek untuk nanti pengumuman yang diberikan di Pemdanya. Ini untuk guru, kemudian untuk yang ini tenaga kesehatan ya, ini nakes. Kemudian di sini untuk yang coba di sini adalah untuk masih nakes ya, ini nakes. Kemudian untuk yang P3K tenaga teknis, maka di sini silakan dicek untuk formasi yang didaftar. Nah di sini adalah untuk yang tenaga teknis, ini adalah misalkan analis hukum ahli pertama. Nah di sini untuk analis hukum pertama, ini adalah ijazah yang diperlukan itu S1 hukum. Nah formasinya 1, kemudian unit penempatannya ini adalah, kalau misalkan kita contoh ini adalah di Kota Balikpapan ya. Nah ini nanti penempatannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana. Ini yang mempersyaratkan ijazah S1. Jadi pertama-tama untuk jabatannya apa, kemudian ijazah yang linear untuk mendaftar itu apa. Pastikan kalau misalkan teman-teman ingin melamar analis kebakaran ahli pertama, pastikan ijazah yang dimiliki itu adalah bisa D4 keselamatan dan kesehatan kerja, bisa S1 keselamatan kesehatan kerja, bisa S1 teknik elektro, bisa S1 manajemen, atau bisa S1 informatika. Kalau misalkan ijazahnya selain ini, teman-teman jangan mendaftar di sini karena nanti nggak akan linear sehingga kita nggak lulus seleksi administrasi. Nah ini kalau misalkan ijazahnya itu SLTA, nah ini ada SLTA nih, operator layanan operasional, itu ijazah yang diperlukan itu adalah SLTA sederajat, SLTA kejuruan, persamaan SLTA paket C. Nah jadi yang ini kalau misalkan teman-teman nanti ingin mendaftar di sini, misalkan memiliki saat ini punya ijazah S1 PGSD atau mungkin S1 Bahasa Indonesia, maka jika kalian ingin mendaftar P3K teknis di layanan operator layanan operasional ini, karena ijazah yang diperlukan adalah SLTA, maka teman-teman pakailah ijazah yang SLTA, jangan pakai ijazah yang S1, karena itu nanti nggak akan linear ya dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Nah itu kemudian kita cek untuk yang ijazah SD misalkan ya. Nah misalkan di sini untuk ijazah D3 dulu nih. Ini adalah jika teman-teman ingin melamar di pengelola terantibum. Nah inilah nanti untuk ijazahnya minimal D3 administrasi publik, D3 hubungan masyarakat, D3 manajemen, D3 pengelola lingkungan.
Nah ini ijazahnya selain ini jangan mendaftar. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini misalkan ijazah yang dimiliki itu SD, maka carilah kualifikasi yang ijazah SD sederajat ini. Teman-teman nanti mendaftarnya di pengelola umum operasional. Nah seperti ini ya. Coba kita cek lagi untuk yang ijazah berikutnya. Nah di sini adalah ada MI. Nah ini ada SLTP ya. Nah ini teman-teman misalkan kalian punya ijazahnya itu adalah persamaan SLTP atau paket B, mendaftarnya di pengelola umum operasional. Jika ijazahnya SD, MI, maka di sini ya. Itu cara mengetahuinya teman-teman.